Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian tentang jual beli dengan melanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk di hadits 785, masih dalam bab syarat dan jual beli terlarang. Kata beliau rahimahullah, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wala syartun fi bai' wala ribuhu ma lam yadman wala bai'u ma laysa 'indak. Rawahu al-khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa akhrajahu fi ulumil hadits min ruwatihi Abi Hanifah an Amr al-madhkur bilaf naha an bai'in wa syartin. Wa min hadzal wajhi akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa gharib. Ini beberapa jenis jual beli yang beliau sampaikan, kita terjemahkan dulu. Kata beliau dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal salafun wa bai'. Tidak halal melakukan transaksi salaf terus jual beli. Maksudnya dua transaksi dalam satu transaksi. Ini bentuk yang pertama, nanti kita akan jelaskan. Wala syartun fi bai'. Tidak boleh katanya dua syarat dalam jual beli. Tidak boleh pula mendapatkan atau mencari keuntungan selama belum ada jaminan. Ada barangnya. Tidak boleh pula menjual apa yang tidak kamu punya. Ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dikeluarkan oleh Al-Hakim juga dalam Ulumul Hadits dari rawi Abu Hanifah dari Amr yang disebutkan dengan lafaz naha an bai'in wa syarti. Nabi melarang dari menjual beli dan syarat. Ini memang potongan kedua itu disebut mungkar, palsu. Kalau larangan menjual terus syarat. Kita kan sudah lewat bahwa seorang boleh dia menjual dan dia persyaratkan. Misalnya seperti hadis Jabir, dia menjual ontanya kepada Nabi, tapi dia persyaratkan, saya naiki sampai ke Madinah. Makanya hadis ini yang potongan terakhir itu mungkar. Bisa dikatakan palsu. Bisa dikatakan palsu. Adapun riwayat yang pertama itu Hasan sanadnya, ya sanadnya Hasan karena dia dari jalur Ayub dari Amr ibn Shu'aib, ya dari bapaknya Amr dan dari bapaknya Amr yaitu Shu'aib dan dari kakeknya. Dari kakeknya. Ini disebutkan oleh para ulama di antara bentuk dari jual beli terlarang. Di antaranya Nabi katakan tidak halal jual beli dengan cara salaf terus jual beli. Maksudnya gimana ini? Ini
Yang diinginkan dengan jual beli kemudian salam, apa yang dimaksud dengannya? Maksudnya adalah, kata para ulama kita, melakukan transaksi jual beli, tapi syaratnya harus salaf. Apa itu salaf? Nanti mungkin bisa dipahami dengan contoh. Mereka katakan bentuknya, contoh kata para ulama kita, saya mau menjual kepada kamu mobil saya ini misalnya, atau HP saya ini misalnya, saya mau jual kepada kamu, tapi dengan syarat kamu pinjamkan kepada saya uang juga 100.000 misalnya. Saya mau jual kepada kamu ini mobil, atau saya mau jual kepada kamu ini HP, dengan harga sudah ditentukan. Anggaplah harganya, saya bilang, saya jual kepada kamu ini HP 1 juta. Dengan syarat, kamu pinjamkan kepada saya 100.000 juga. Berarti ini kan ada dua jual beli. Dia mau jual dengan harga 100 juta HP-nya, terus dia mau pinjam uangnya juga. Syaratnya harus kasih pinjam 100.000 misalnya. Ini yang disebutkan dari bentuk ada transaksi jual beli, yaitu dia mau jual HP-nya, terus ada transaksi pinjaman. Dia mau pinjam. Jadi dia mau jual kalau dikasih pinjam. Dia mau jual kalau dikasih pinjam. Ini di antara bentuk yang mereka sebutkan. Ada juga yang mencontohkan, ya, dengan contoh yang lain, dia sebutkan seperti bentuk pinjaman yang telah ditentukan waktunya. Tapi mirip dengan tadi. Kalau tadi kan langsung dia minta pinjamannya. Iya, meminjam. Sebagiannya menyebutkan, di antara para ulama kita ada mengatakan, contohnya saya jual kepada kamu rumah saya ini. Saya mau jual kepada kamu rumah saya ini. Tapi dengan syarat, kamu pinjamkan saya 100.000, nanti saya bayar 5 bulan ke depan. Saya boleh bayar 5 bulan ke depan. Tapi katanya dengan barang. Jadi dia tidak bayar uang. Ini kan mirip salam. Jual beli salam itu kan dia pesan beras, dia kasih dulu uangnya. Nanti berasnya kalau panen. Ini kan jual beli boleh. Boleh kan? Boleh seorang, misalnya sekarang awal musim, dia baru tanam. Dia bilang saya mau beli beras nanti 100 kilogram misalnya. Dari hasil panenmu. Keuntungannya dia kan dia bisa harga sekarang. Bukan harga nanti. Ini uangnya. Dengan syarat nanti kita akan jelaskan di jual beli salam. Syaratnya harus kasih semua dulu uangnya. Ini uangnya untuk beras 100 kilo. Berasnya nanti dia serahkan kalau panen. Ini kan boleh. Satu saja. Sekarang ini 2. Dia bilang, saya mau jual kepada kamu rumah saya ini. Tapi kasih pinjam saya 100.000 misalnya, atau 100 juta anggaplah. Nanti saya ganti pakai barang, beras atau apa, 5 bulan kemudian. 5 bulan kemudian. Ini berarti ada jual beli, terus ada salam. 2. Transaksi dalam satu transaksi. Nah, ini sama dengan lafaz setelahnya. Wala syarton fi bai. Yang dimaksud dengannya ini adalah kata para ulama, syarton fi bai maksudnya 2 jual beli juga dalam satu transaksi. 2 jual beli dalam satu transaksi. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya sebagai jual beli yang diharamkan, bahkan katanya ini al-bai'u batin. Jual beli dengan cara seperti ini, dia mau jual kalau dia mau kasih pinjam. Dia mau jual kalau dia mau kasih pinjam. Ya, ini adalah batil.
Ini adalah jual beli yang batil. Ini madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan. Saya tidak tahu kalau ini ada perselisihannya. Akad yang seperti ini, saya tidak tahu kalau ada perselisihan. Artinya, belum nafikan bahwa ini tidak ada perselisihan. Kalau akad seperti ini, dia mau jual kalau dikasih sesuatu. Ya, kalau dipinjamkan sesuatu. Ini yang mereka katakan sebagai jual beli yang batin. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan ini mirip dengan jual beli inah. Jual beli dengan cara apa? Inah. Ini mirip. Ia bisa masuk bentuknya di dalamnya. Di dalamnya jual beli dengan cara inah. Yaitu di antara bentuknya itu dia punya uang 50 juta. Iya, dia punya uang 50 juta. Tapi dia butuh 150 juta. Dia butuh 150 juta uang. Yes. Caranya dia pergi ke penjualan mobil. Dia beli cicil mobilnya. Dia beli cicil mobilnya. Bayar DP-nya 50 juta. Setelah itu, dia tidak ambil mobilnya. Ini dia cuma ke pihak penjualan. Setelah itu dia pergi ke pembelian. Bahwa tadi saya sudah beli mobil dengan cicil DP 50 juta. Saya jual 150 juta cash. Dia pergi ke di situ. Kan ada pembelian, ada penjualan. Kan begitu. Di penjualan dia beli kredit. Pergi ke pembelian mobil. Belum keluar mobilnya. Dia jual kembali. Dengan harga cash 150 juta. Misalnya mobilnya 200 juta. Tapi dia jual 150 juta. Akhirnya dia dapat uang cash. Berapa? 150. Kan tadi 50. Setelahnya dia bayar cicil. Dibayar cicil dengan harga yang sudah ditentukan oleh toko tadi. Anggaplah kesepakatannya karena dia cicil misalnya 250 juta. Atau 300 juta. Kan dia cicil. Sekian bulan, sekian tahun. Akhirnya dia cicil mobilnya tapi bukan mobil dia cicil. Ini sebenarnya halus. Dia seperti orang pinjam uang di bank. Cuman takut riba. Akhirnya dia pergi beli mobil baru dia jual lagi. Dengan harga cash. Ini hila tipu daya. Untuk meminjam uang. Yang seperti ini. Itu diharamkan. Jual beli inah. Ini mirip juga. Dia mau jual kalau dikasih pinjam. Ya seperti dia mau pinjam uang. Tapi syaratnya dia kasih barangnya. Syaratnya dia kasih barangnya. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Adapun lafaz yang berikutnya. Kata Nabi. La ribhu malam yadman. Ini mirip dengan pembahasan yang telah berlalu bersama kita. La ribha. Ya. Malam yadman. Mirip dengan yang sudah lama. Man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yaktal. Dalam lafaz hatta yakbidah. Siapa yang membeli makanan tidak boleh dia jual sampai dia pegang makanan itu. Ini sama. Selama tidak ada jaminan bahwa barang itu dia punya, dia miliki, dia pegang, tidak boleh dulu dia jual. Tidak boleh dia dulu dia jual. Ini penegasan dari apa yang telah berlalu bersama kita. Apa yang dipegang oleh para ulama bahwa ini bukan hanya makanan. Tapi semua barang yang bisa dipindah. Semua barang yang bisa dikasih pindah. Tidak boleh kita jual sebelum kita kasih pindah. Tidak boleh kita menjualnya sebelum kita pindahkan barang itu ke tempat kita. Ya, tidak boleh kita jual sebelum kita pindahkan barang itu ke tempat kita. Atau kita bawa ke mobil kita. Atau kita keluarkan dari gudangnya orang itu keluar. Baru boleh kita jual. Baru boleh kita jual. Ini yang disebutkan juga oleh Nabi SAW. Di antara bentuk bahwa seorang sebelum memegang barangnya tidak boleh dia menjualnya. Seorang sebelum dia memegang barangnya tidak boleh dia
menjualnya. Kemudian yang lafaz berikutnya itu sangat jelas. Kata Nabi SAW, wala bai' ma laisa indak. Tidak boleh kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Ini lebih tegas lagi. Yang kita sudah beli saja, sebelum kita pindah, sebelum kita pegang, tidak boleh kita jual. Apalagi yang tidak kita punya. Dilarang orang menjual burung masih ada di langit. Tidak boleh orang menjual ikan masih di laut. Masih di air. Iya. Tidak boleh orang jual, istilahnya jual kucing di karung. Ini tidak tahu apa yang di karung. Dia jual. Iya. Yang begitu saja, sudah ada di karungnya, tapi tidak tahu isinya. Tidak boleh dijual. Apalagi yang tidak kita punya. Apalagi yang kita tidak punya. Tidak boleh kita menjualnya. Kata Nabi SAW, sangat jelas sekali ini. Wala bai'u ma laisa indak. Tidak boleh menjual apa yang kamu tidak punya. Tidak boleh kamu jual apa yang kamu tidak punya. Ini sangat jelas sekali ya yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi perlu kita ingat, ini kalau kita sebagai penjual. Jangan sampai nanti disalahpahami. Ini hadir. Ini kalau kita sebagai penjual. Adapun kalau kita sebagai wakil dari penjual, boleh kita jual walaupun itu bukan punya kita. Walaupun itu bukan punya kita. Makelar kan tidak punya. Iya, tidak punya. Dia wakil dari yang punya rumah. Yang punya rumah bilang, tolong jualkan, pasarkan rumah saya ini. Bukan punyanya. Dia pasarkan, dia iklankan rumah itu. Ini tidak ada masalah. Yang ini, yang masuk dalam hadis ini, dia mau jual, dia sebagai penjual. Bukan sebagai apa? Wakil. Ya ini kita singgung. Jangan sampai disalah pahami ini hadis. Nanti tiba-tiba semuanya bilang, wah, tidak boleh kamu jual. Umum begitu. Karena saya pernah lihat orang umumkan juga kayak poster di internet begitu. Judulnya tidak boleh menjual beli. Ya tidak boleh menjadi wakil penjual. Dengan dalil, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Salah pendalilan. Ini untuk penjual, bukan untuk wakil penjual. Ini untuk penjual, bukan untuk wakil penjual. Ini yang harus dipahami dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian berikutnya beliau berkata, wa anhu, darinya juga, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malik. Qala balagoni an Amr ibn Shu'aib. Beliau berkata darinya juga, yaitu dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara urban. Urban ini ada beberapa bacaan. Boleh urbun, boleh arabun, boleh urban, seperti yang di hadis. Boleh juga arbun pakai hamzah. Boleh juga arabun pakai hamzah, boleh juga urban pakai hamzah. Jadi boleh pakai ain, boleh pakai hamzah. Banyak bacaannya. Ada 6. Ada 6. Hadis ini Nabi melarang dari jual beli urban. Sebelum kita menjelaskan apa itu jual beli urban atau urbun, kita lihat dulu hadis ini sahih atau tidak. Hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis, dia adalah hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat keterputusan sanad dan disebutkan dalam riwayat Imam Malik bahwa sanadnya terputus dan rawi yang hilang adalah Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah ini adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif, jelek hafalannya. Jelek hafalannya sehingga dibilang dilarang jual beli urbun. Ini jangan sampai salah. Masalahnya asal jual beli adalah apa? Halal. Asal jual beli boleh. Sekarang tiba-tiba datang penukilan Nabi melarang jual beli urbun.
Sementara di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Dia adalah rawi yang dhaif. Dan dikatakan juga rawi yang hilang dari keterputusan ini adalah bernama Abdullah bin Amir al-Aslami. Dia juga dhaif. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif dalam riwayat Imam Malik ini. Sekarang walaupun hadisnya dhaif, kita tidak pakai, tapi kita bicarakan apa itu jual beli urbun. Ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Apa itu jual beli urbun? Sehingga beliau singgung dengan hadis dhaif ini. Ya, beliau singgung dengan hadis dhaif ini. Jual beli urbun. Jual beli urbun itu bentuknya seorang beli barang. Sebenarnya kita pahami sekali ini, cuma ini bahasa Arab. Seorang mau beli barang, dia kasih ke penjual sebagian harganya. Kalau dia jadi ambil, maka yang dia kasih itu tadi terhitung nanti dengan yang dia akan bayarkan. Kita bisa bayangkan ini jual beli. Saya mau beli barang HP sama Us Adi. Harganya 5 juta. Saya kasih dulu 500. Kalau jadi nanti saya kasih tinggal 4 juta 500. Itu namanya jual beli urbun. Wah, apa namanya itu? Itu lebih bilang urbun, panjarnya. Jual beli dengan cara memanjarnya dulu. Iya, kalau jadi maka saya tinggal bayar 4 juta 500. Kalau tidak jadi 500 untuk dia. Hangus uang saya. Dipahami dijual beli urbun? Kan uang panjar. Kalau tidak jadi dalam waktu yang telah ditetapkan, misalnya iya saya tunggu 3 hari. 3 hari saya tidak datang lagi. Maka 500 ini punya jadi. Mati panjar. Apa ini hukumnya jual beli panjar begitu? Dengan cara panjar terus hangus. Ini penting. Ini namanya dalam bahasa fikih jual beli urbun pakai ain, bisa juga pakai hamzah. Urbun. Bisa juga wawunya kita ganti alif. Urban. Dan bisa pakai hamzah dan pakai ain juga. Apa hukumnya? Berselisih para ulama rahimahumullah terkait dengan hukumnya. Karena akan batal kan. Dan kalau batal kan hangus uang saya. Hangus uang saya. Ini karena seperti itu, kata para ulama ini salah. Kenapa? Masuk di dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena dia kan ambil 500 tanpa sebenarnya. Dia ambil uang 500 kan? Tadi kan saya panjang 500. Kalau saya nggak jadi ambil kan hangus. Hangus uang saya 500. Wah ini salah. Bermasalah jual beli urbun kalau seperti ini. Ya, karena dia ambil hartanya orang. Dia ambil hartanya orang dengan cara apa? Batin. Tidak ambil barat. Dia dapat 500.000. Syukur kalau 500.000. Kalau DP-nya ada rumah orang harganya 3M misalnya. Dia kasih DP berapa biasanya? Berapa biasanya? Siapa yang biasa jual rumah? Bapak Yub? Sebentar kita tahu. Anggaplah 100 juta. Wah, hangus 100 juta. Kan ini. Nah, ini masalahnya, Pak. Makanya saya bilang ini jual beli urbun seperti ini, panjar ini, kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Rahim, bahwa kalau tidak jadi ya dikembalikan, itu kan tidak ada masalah. Masalah ini kan jual beli urbun itu kan tidak kembali. Jual beli urbun ini adalah tidak kembali. Kita tidak kembali, uang tidak kembali. Ini masalah. Ini masalahnya. Maka ulama ada 2 pendapat. Kalau seandainya dikembalikan DP-nya, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi urbun itu bentuknya begitu. Ini pembeli tidak kembali, berarti apa? Hangus DP-nya. Hangus DP-nya. Karena seperti itu, ada para ulama berpendapat bahwa ini tidak boleh. Tidak boleh. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis tadi. Yang mengatakan tidak boleh. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.
Dia berkata, nah Rasulullah SAW an bai'il urban. Nabi melarang dari jual beli apa? Urban. Dipahami ini? Dengan hadis itu. Tapi kan kita sudah kasih tahu bahwa ini dalil dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang hilang. Terputus sanadnya. Ada yang mengatakan yang hilang itu adalah Abdullah ibn Lahiyah. Dia dhaif. Jelek hafalannya. Dia bersandar pada tulisannya. Tapi terbakar pustakanya. Akhirnya tidak ada lagi tulisannya. Maka ketika dia sampaikan hadis, maka dhaif. Ada juga mengatakan bahwa rawi yang hilang adalah Abdullah ibn Amir al-Aslami. Tapi dia juga ada rawi yang dhaif. Sehingga siapapun yang hilang, dhaif. Jadi mereka pakai hadis tadi, tapi hadisnya apa? Dhaif. Ada juga mereka katakan dalilnya adalah kami bilang ini haram, tidak boleh. Mereka bilang karena ini adalah aklu amwalin nas biduni muqabil. Memakan harta manusia tanpa ada sesuatu gantinya. Memakan harta manusia tanpa ada sesuatu gantinya. Kan dia hanya DP, dia panjar. Kemudian hangus tanpa dia dapat apa-apa, hangus uangnya. Itu diantara yang mereka katakan. Ini diantara mereka katakan. Tapi diantara para ulama seperti Imam Ahmad yang masyhur dari beliau dan ini dipegang oleh kebanyakan pengikut Imam Ahmad, ya, mereka mengatakan jual ini juga yang dipegang oleh Mujahid dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah ibn Abbas. Juga ini dipegang oleh Ibnu Sirin. Ini juga yang dipegang oleh Nafi' ibn al-Harith. Bahkan datang dari Umar ibn Khattab. Jual beli seperti ini boleh. Umar ibn Khattab mengatakan, ya, belum mengakui bahwa ini katanya jual beli yang boleh. Walaupun penukilan dari Umar ibn Khattab dibicarakan sanadnya. Tapi ini adalah pendapat ulama rahimahumullah. Jual beli seperti ini adalah katanya jual beli yang boleh. Apa dalilnya? Kenapa bisa boleh? Tidak ada dalil. Kan asal jual beli adalah halal. Dalil yang ada di hadapan kita ini kan dalil do. Kan begitu kaidahnya. Beda kalau ibadah. Jadi ada dua sisi yang kita pikir. Satu ibadah. Ibadah boleh kita lakukan kalau ada dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan. Kalau jual beli, lawannya. Asalnya boleh kita lakukan. Tidak boleh kalau ada dalil yang melarang. Nah, di sini jual beli urbun tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Ada dalil, tapi apa? Dhaif. Ada dalil, tapi dhaif. Di hadapan kita. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang mengatakan boleh ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ada perkataan mereka ini kan memakan harta manusia dengan batil. Kan dia ridho. Dia kan sudah dari awal. Dia panjat berarti dia apa? Memang kan ini kata para ulama ini kan berjalan di tengah manusia. Yang haram itu dia tidak ridho. Dia tidak tahu kalau kita akan ambil. Kan begitu. Ini kan sudah biasa berjalan. Bahwa kalau ada orang kasih panjar, tidak jadi, hangus. Kalau jadi, ya tinggal ditambah. Tinggal ditambah. Iya. Berarti ini dia makan bukan dengan batil. Dia makan tidak batil. Kenapa dia makan? Karena si pembeli ini memang apa? Ridho. Memang ridho. Mungkin jelas boleh. Yang disebutkan jual beli urbun. Jual beli urbun. Walaupun kalau ada yang mau keluar dari silang pendapat, jangan dilakukan. Maksudnya kalau ada orang panjar, ya kalau tidak jadi, kembali maki saja. Saya kembalikan panjarnya. Dipahami mungkin? Jadi maksudnya keluar dari silang pendapat itu kan bagus begitu. Iya, walaupun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena memakan harta manusia dengan batil. Ada yang mengatakan boleh dan ini yang kuatnya tadi dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin karena ya tidak ada dalil yang melarang. Tapi siapa yang mau keluar dari pendapat saya sudah beli sama Ustadz Adi, saya TP 500, kalau tidak jadi saya kembalikan DP-nya. Ini kan keluar dari silang pendapat.
Tapi kalau pakai itu jual beli yang seperti itu tidak ada masalah tadi sudah kita sebutkan. Ini yang disebutkan terkait dengan jual beli ini. Ada di sini yang terakhir saya ingin sampaikan terkait dengan sebagai penutup untuk pertemuan kita malam hari ini, jual beli urban, terus tadi menjual apa yang tidak kita punya. Ada akad yang terjadi di belakangan ini sebenarnya sudah lama, namanya akad al-istisna, akad pabrik. Akad pabrik, kita pergi ke sebuah pabrik yang memproduksi sebuah barang. Iya, kita pesan sama dia barang. Dan kita kasih panja. Akad pabrik seperti ini apakah boleh atau tidak? Karena akan masuk dalam hadis tadi yang kita dengar. La tabi ma la tamlik. La bai'u ma laisa 'indak. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu. Ini kan akad pabrik, dia belum punya barangnya. Bisa nggak kita pesan? Bisa nggak kita pesan? Ini jual beli juga namanya. Jual beli juga namanya. Disebutkan dengan akad al-istisna. Akad al-istisna. Akad untuk dibuatkan barang. Para ulama mengatakan bahwa akad istisna di sini, akad untuk dibuatkan barang walaupun dia tidak punya, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Mereka sebutkan ada 5 syaratnya. Kalau terpenuhi ini 5 syarat, boleh akad pabrik. Seorang datang pesan sama kita barang dan kita belum punya. Iya. Syarat pertama, mereka katakan boleh kalau dijelaskan jenis ya yang mau dibuatkan. Iya. Dia menjelaskan jenis yang mau dibuatkan. Yang kedua, pabrik yang akan membuatkan jelas. Tidak majhul. Jelas tempatnya. Iya. Yang ketiga, harus dia jelaskan kadarnya. Berapa yang dia mau pesan. Tidak boleh buat saja, saya mau. Harus berapa? Jelaskan. Berapa? Misalnya kalau baju yang dia mau pesan, dia sebutkan. Ya, berapa lembar bajunya, kadarnya. Syarat keempat, harus dia jelaskan sifatnya. Bajunya, misalnya tangannya warna kuning, contoh begitu, tangannya warna kuning, badannya warna putih. Dia jelaskan sifatnya. Ciri badan, ukurannya sekian. Jadi tadi itu terkait dengan jumlah barangnya, potongannya. Kalau ini terkait dengan sifat barang yang dia mau pesan. Ini yang keempat. Syarat kelima, dia tentukan waktunya. Kalau seperti ini, boleh. Dia tentukan waktunya, ini boleh. 5 syarat. Ada yang berusaha, terus jenis yang dia pesan jelas, kadar banyak yang dia pesan jelas, sifat yang diinginkan dari yang dia pesan jelas, kemudian waktunya ditentukan. Dengan syarat ini, para ulama rahimahumullah ya mengatakan hal ini dibolehkan. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah dan ulama mu'asirun,
ulama masa sekarang ini dia bolehkan. Seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau bolehkan. Beliau bolehkan. Imam Abu Hanifah belum berkata, ya, dan ini juga pendapat dari sebagian Hanabilah, dan mereka berkata innahu min hajatin nas. Ini termasuk hal yang dibutuhkan oleh orang. Iya, dibutuhkan oleh orang. Karena kadang kan sebuah pabrik tidak memproduksi kalau tidak ada yang pesan. Ya kan? Sementara orang juga butuh barangnya. Butuh barangnya. Ini dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia. Dan mereka juga bilang alaihi amalul muslimun. Di atas inilah kaum muslimin bermuamalah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Dan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika belum menjelaskan bahwa ada yang berpendapat hal ini tidak boleh. Dan memang kebanyakan ulama fikih dari ulama mazhab tidak membolehkan akad pabrik. Karena masuk dalam hadis. Dia menjual apa yang dia tidak punya. Seperti Imam Syafi'i tidak bolehkan. Imam Ahmad tidak bolehkan. Dalam masyhur. Imam Malik bahkan tidak bolehkan akad pabrik. Karena kita akad di barang yang kita tidak punya. Kita akad di barang yang kita tidak punya. Nabi berkata, "La tabi ma laysa indak." Dan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Tapi ulama lain mengatakan boleh. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya, ketika belum menyebutkan bahwa ini mayoritas berpendapat tidak boleh. Boleh bilang wakilah ya sih. Dan dikatakan sah. Wahwa aula. Pendapat yang mengatakan sah lebih utama. Li'adamil jahalah. Karena tidak sesuatu yang majhul. Kan jelas barang yang dia pesan. Kan jual beli itu tidak boleh. Kalau dia tidak punya, terus tidak jelas. Kan kita bilang, dilarang jual beli ikan yang masih ada di laut. Kenapa tidak boleh? Tidak tahu berapa kita mau tangkap. Ya kan? Dilarang kita menjual burung yang masih ada di langit. Kita tidak tahu berapa burung sebentar yang kita mau tangkap. Ini kan jelas. Dia sudah sebutkan 100 biji, warna sekian, ukuran sekian. Dia jelas semuanya. Ini kan tidak majhul. Ini tidak majhul. Coba ikan dia bisa katakan begitu. Oh, nanti saya akan tangkap. Saya mau jual ikan yang ada di laut. Yang saya tangkap baronang 10. Kalau misalnya begitu. Kakap 5. Terus kalau jelas begitu pasti boleh juga, tapi kan nggak pasti berapa baronangnya. Dan sampai bukan baronang yang naik, kan nggak ditahu itu, nggak ditahu. Kalau ini kan pabrik, dia sudah biasa produksi itu barang. Datang orang pesan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, la ada mil jahalah, kan tidak ada kemajhulan di sini, tidak ada kesamaran. Farsartus sihah mawjud. Syarat sahnya jual beli ada. Karena barangnya jelas. Ya. Wal mani mafqud. Hal yang tidak membolehkannya tidak ada. Tidak ada. Wa man qala bit tahrim fa alaihi dalil wa anna lahu dzalik. Beliau tantang. Siapa yang mengatakan itu haram, wajib dia datangkan dalil. Dan tidak mungkin dia datangkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di beliau katakan seperti itu. Tidak bisa dia datangkan. Karena tidak bisa praktekkan hadis la tabi' ma laysa indak. Ini kan sebabnya karena majhul. Kita tidak mampu bawa, belum tentu kita bawa. Ini kan dia sudah pabrik. Sudah ada kadarnya. Dirinya semuanya dia. Jelas semuanya. Maka tentunya pendapat yang mengatakan boleh itu adalah pendapat yang patut kita lihat. Iya. Karena juga kalau kita katakan tidak boleh, ini akan bermasalah banyak sekali muamalah yang berjalan di tengah manusia, padahal jelas sifatnya ya yang harus kita batalkan. Yang harus kita batalkan. Ini yang terakhir terkait dengan hadis tadi, la tabi ma laysa indak. Kita cukupkan, alhamdulillah. Sudah kan? Oh, belum. Ada pertanyaan sebelah sini dulu, Pak.
Betul ada. Silakan, silakan. Apa itu, Pak? Apa itu kolektor? Kalau dia tagih sesuai dengan hak, boleh, Pak. Iya kan, boleh memaksa kalau dia tidak mau bayar. Nah, itu tadi, Pak. Kalau tanpa menzalimi, dia memang menagih haknya. Jadi, misalnya ada orang berutang sama seseorang. Tapi orang ini, kalau datang menagih, tidak diajukan oleh, karena sudah jatuh tempo. Maka boleh kita pakai jasa. Karena dia zalim. Yang tidak mau bayar utang itu zalim. Karena Nabi bersabda, matul ghani dzulmun. Mengundur-undurnya orang yang mampu bayar itu zalim. Berarti kan orang yang zalim seperti itu, Pak, boleh kita tagih dan dipaksa. Cuman hindari saja melebihi yang ditugaskan. Kita siksa orang tanpa dia. Ya, tidak ada masalah. Asalnya boleh. Kalau keluar dari unsur menzalimi orang lebih besar lagi. Hanya untuk menakuti saja. Kalau saya bawa ini, dia langsung bayar. Kalau tidak, dia tidak bayar-bayar. Boleh dibawa. Ya, kalau memang perlu dipandang saja. Supaya dia kasih. Laku. Boleh. Ya. Karena para ulama sebutkan menyogok saja untuk mengambil hak kita, memang itu milik kita. Tidak ada masalah kalau memang itu milik kita. Yang masalah kalau bukan milik kita, baru kita pergi menyogok. Itu yang salah. Si peminjam, kalau kan gini, Pak. Kalau tidak ada tanda bukti, dia harus bersumpah. Makanya sebenarnya itu dalam hutang piutang itu harus dicatat dan ada 2 saksi. Nah, kadang orang kan itu syariatnya. Kalau orang berutang harus ada 2 saksi, kemudian dia tulis. Ini masalah kadang orang terlalu percaya sama temannya. Oh, ikhwati. Teman, iya. Ini kadang seperti itu. Sehingga ini juga orang berbohong. Aturan dalam syariat, kalau ada orang seperti itu, Pak, dia harus bersumpah. Iya. Bagi tempat yang dia berutang padanya, dia tegakkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, sementara ini yang mengingkari, maka dia harus bersumpah ini yang mengingkari dengan nama Allah. Kasih pintar juga. Cari juga orang pintar. Iya, cari juga orang yang pintar. Iya. Pokoknya kalau itu memang hak kita, boleh kita cari yang lain. Boleh kita pakai jasa. Kalau kita tidak pintar, boleh kita pakai pengacara misalnya. Tidak ada masalah untuk mengambil hak. Di pasar modern itu jadi di minimarket yang ada itu sekitar ada tawar menawar. Di pasar penting kadang biasa orang berjual mobil desakan domba. Kira-kira bagaimana itu? Barangkali pasar modern itu sesuai syariat Islam atau di pasar tradisional tidak sesuai dengan Islam? Iya, semuanya sesuai, Pak. Orang itu kan boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang sudah ditetapkan harganya, tidak boleh ditawar. Itu ditetapkan oleh si pembeli penjual. Bahwa penjual telah menetapkan syarat bahwa di sini harganya sekian sudah tertulis, tidak menerima tawar-menawar. Ya, kalau di pasar modern, pasar ini kan tidak ada penetapan itu. Sehingga seperti itu tadi, tidak apa-apa, boleh orang menawar barang. Tidak apa-apa. Yang penting jangan berkelahi. Iya. Tapi sampai berkelahi, Pak, ya? Artinya itu
ya si boleh kan mengawal. Boleh, Pak. Tidak ada yang tidak boleh. Karena kan di pasar tradisional. Nah, kami mau mengawal biasa. Bisa juga nggak bisa atau biasa tersindir oleh penjual. Seharusnya tidak boleh begitu. Kan boleh orang menawar, Pak. Boleh orang menawar barang. Iya. Itu kan Quran, Pak. Itu kan kangkung. Jadi beda. Beda, Pak. Quran. Kita tidak tawar Quran ta'ziman lillah. Kita tidak tawar Quran, Pak, karena mengagungkan Allah. Ini yang punya ucapan di dalam Quran. Itu, Pak. Kalau yang lain, boleh. Antara kita, antara manusia, boleh saling menawar. Kan harus ada keriduan, Pak. Kan tidak boleh kita bilang, harga langsung harus beli. Tidak boleh. Harus ada keriduan, Pak. Ini. Selama itu terbuka, tidak ada masalah. Pak Salim? Proses pinjam dulu yang tukang sablon itu sama dengan jumlah walaupun proses yang ini kan pembeli itu harus ada barang. Jadi pasang boleh, penting jelas datanya dan kadarnya. Yang kita tanyakan apa? Sablon itu gimana, Pak? Modelnya? Kita bawa barangnya? Iya. Kan jelas barang tadi. Berarti kan kita bayar jasa menulis. Apa masalahnya, Pak Salim? Kita tidak bawa kainnya, tidak bawa, dia jahit, tapi jelas ukuran tak, kita ukur, tidak ada masalah. Tadi itu jual beli yang dijual, akad mau dibuatkan. Kita tidak ada berarti tadi ini pasalnya, tidak ada gitu. Alhamdulillah sudah azan berarti. Satu, Pak. Satu saja hari ini. Sebelum itu saya mau bacakan dulu satu saja. Dari Abu Hurairah akan datang suatu masa ketika itu seorang memberikan apa-apa yang dia apakah termasuk yang halal atau yang haram. Kalau Bukhari apakah masa sekarang ini sudah ada? Iya banyak, Pak. Makasih banyak. Iya, kan maksudnya makin jauh masa dari masa kenabian, maka masa setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Iya, seperti Nabi bilang bahwa akan ada pada umat yang menghalalkan musik. Apakah ada masa sekarang? Ada, banyak orang ngomong di internet, di YouTube. Tidak ada dalil yang haramkan musik. Dia ngomong begitu, dia bilang halal. Jadi masa ini sudah ada. Begitu. Pertanyaan saya yang tadi tentang jual beli. Saya pernah membeli di pabrik kayu gelondongan. Kayu gelondongan. Ukurannya itu 4 kali dengan 4 kali 5 meter. Yang garis diameternya itu 75 cm. Saya berpesan, berapa harganya ini? Kita mau bikin apa? Balok-balok sekian, ukuran ini 10 juta. Setelah terjadi akad, ya olah itu kayu sesuai dengan pesanan saya. Betul, selesai. Tapi ada sisanya. Nah ini bukan kita punya. Ini pabrik ini bukan kita punya. Ini selesai kan jual beli. Satu tolong berapa? Ukuran 5 meter dengan diameter 5 cm. Tapi ukuran tak itu ada nih. 10 juta semuanya. Semuanya. Sisanya di luar dari ukuran itu. Berarti memang cocok. Cocok, karena bukan ukuran tak yang kita pesan.
Saya beli satu gelondong. Iya, tapi kan kita pesan ada ukurannya, Pak. Iya, Pak. Dan kan memang segelondongan, Pak. Dah? Tapi kan kita sudah sebutkan ukurannya. 5 meter, 7 cm. Dia kasih nggak itu? Dia kalau balonnya Iya. selesai. Sudah dia kasih pas. Ya, itu hak tak. Itu haknya dia pabrik. Tadi kan saya beli satu gelondong. Betul, Pak. Tapi kan kita ada pesanan tak? Iya, Pak. 5 meter, lebar 7. Punyanya. Karena yang kita beli kan, yang kita sebutkan di angkanya. Berapa batang kita beli, Pak Haji Rahim? Satu gelondong. Enggak, yang kita pesan ini. Kurang 7 kali 5. 7 kali 5, 7 panjangnya. Lebarnya 5. Nah, itu 50 biji. 50 batang. 50 batang. Ini ada semua mie. Tapi ada sisanya dia potong-potongnya. Kan kita pesan, kita belikan memang segitu, Ji. Iya, Pak. Itu ampasnya kan punya pabrik. Betul, Pak. Ini tidak boleh bertengkar, bukan harta. Bukan, Pak. Kan kita sebutkan angkanya. Saya mau 50. Ukuran sekian-sekian. Hanya itu harta. Sisanya haknya dia. Hampir berkelahi, Pak. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan dulu supaya nggak berkelahi. Alhamdulillah. Pak Haji terus ya. Saya kira nggak ada, Pak. Baik. 1. Jenis transaksi jual beli oleh seseorang yang bekerja mau pesta. Tetangganya adalah profesi nelayan. Ini mengatakan, hasil tangkapan hari ini saya beli. Untuk membuktikan itu ini sertifikat bank makanya berangkat di nelayan. Tiba-tiba musibah minggu tenggelam. Kodok. Tinggal. Oh, kejam. Apakah ini transaksi buat panjang? Profesinya memang diyakini bahwa dia nelayan. Yang kedua, apakah karena musibah ini sehingga uang yang tadi panjang itu terhutang kepada yang bersangkutan yang ahli waris berkewajiban bayarnya? Mohon penjelasan. Baik. Berarti kan ini dia panjar kepada sesuatu yang belum ada. Yang pertama ini tidak boleh, Pak. Iya, tidak boleh. Beda kalau yang tadi kan panjar ini ada barang. Cuman dia kasih dulu tanda jadi. Itu tadi yang boleh. Kalau yang tidak ada, Pak, tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya dia panjar. Dia hanya bilang, kalau ada nanti saya beli. Tidak boleh dia kasih panjar. Karena akadnya tidak boleh, maka harus dia kembalikan uangnya. Ahli waris bisa minta uangnya. Tapi boleh digugurkan karena sudah meninggal, kasihan. Karena contohnya ini kejam ini meninggal, kasihan nelayannya. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.